Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, ada beberapa penekanan warta jemaat yang akan kita dengarkan bersama-sama. Kita ikuti di dalam warta jemaat yang kita sudah pegang masing-masing. Yang pertama, pada poin yang keempat, yaitu kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga, kebaktian PWGT dan PPGT akan dilaksanakan kembali mulai pada minggu kedua bulan Februari 2022. Yang kedua, pada poin nomor 6, diucapkan terima kasih atas dukungan seluruh anggota jemaat, baik yang di dalam jemaat Rantepao maupun yang di luar jemaat Rantepao, yang sudah mendukung pelayanan jemaat Rantepao melalui persembahan live streaming melalui rekening Bank BPD Sulselbar cabang Rantepao mulai tanggal 23 sampai 24 Januari 2022. Persembahan yang masuk melalui live streaming yang dikirimkan melalui Bank Sulselbar tersebut sejumlah Rp1.738.000. Pada poin yang ke-14, berita PKBGT Jemaat Rantepao. Akan dilaksanakan pertemuan bulanan dan ibadah bulanan di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao pada tanggal 11 Februari 2022 pukul 17.00 atau jam 5 sore. Sebagai tuan rumah untuk pelaksanaan ibadah atau pertemuan tersebut adalah kelompok pelayanan 7. Yang berikut, poin 15. Pada poin 15, Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja atau PKB Gereja Toraja Klasis Rantepao akan melaksanakan rapat kerja perdana Persekutuan PKB Gereja Toraja Jemaat Klasis Rantepao pada tanggal 1 Februari 2022 atau hari Selasa pukul 9 pagi. Rapat ini akan dilaksanakan di tempat ini di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Yang berikut poin 16, berita Jemaat Rantepao. Sidang lanjutan Majelis Gereja Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 jam 4 sore dimulai. Diharapkan kepada semua komisi-komisi untuk mempersiapkan rancangan program tahun 2022. Yang berikut pada poin yang ke-17, kebaktian syukur. Kebaktian syukur keluarga Penatua Thomas Rataba atau Nenek Ata atas selesainya pemberkatan nikah dari Saudari Elda Rataba dengan Saudara Elia Mandatu Tandililing akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 pukul 16.30 atau setengah 5 sore di Gedung AA Van der Losdret. Atas perhatian dan kehadiran warga Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Selanjutnya pada poin yang ke-18, pelayanan baptisan kudus anak. Akan dilaksanakan baptisan kudus kepada anak kekasih Daleran Melo Palamba, anak dari Seprianto Melsi Palamba dan Ibu Datu Buanapo, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu depan tanggal 6 Februari 2022 dalam ibadah kebaktian Jemaat Rantepao pukul 11 siang.
Yang berikut berita duka. Yang pertama, telah meninggal dunia Bapak Petrus Minggu atau Bapak Ling Ling, anggota Jemaat Rantepao, kelompok pelayanan 5, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 pukul 16.00 di Rumah Sakit Elim Rantepao. Jenazah saat ini berada di Londa. Yang kedua, telah meninggal dunia Bapak Musa Tina atau Bapak Amanda, anggota Jemaat Rantepao di kelompok pelayanan 4 pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 pukul 02.00 dini hari di rumah kediaman. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman di kelompok pelayanan 4. Ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhum Bapak Musa Tina atau Bapak Amanda akan dilaksanakan pada hari ini, hari Minggu, tanggal 30 Januari 2022 pukul 18.30 dilaksanakan ibadah penghiburan. Kemudian besok akan dilaksanakan ibadah pemakaman tanggal 31 Januari 2022 mulai pukul 10 pagi. Yang ketiga, telah meninggal dunia Bapak Nikolande atau Bapak Gina, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 5 pada hari Sabtu 29 Januari 2022 pukul 15.33 WITA di Rumah Sakit Stella Maris, Makassar. Rencana jenazah akan diberangkatkan dari Makassar nanti malam dan direncanakan tiba di Toraja besok pagi. Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan duka yang sangat dalam. Kiranya Tuhan tetap memberi kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka. Selanjutnya pada poin yang ke-20, pemindahan jenazah. Pemindahan jenazah almarhum Ludia Sesa atau Nenek Asih atau biasa juga dipanggil Nenek Risma ke Tongkonan Batu Pangarante akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022. Doa pemberkatan jenazah dan almarhum Ludia Sesa. Jadi hari Sabtu tanggal 5 Februari siang akan dilaksanakan doa pemberkatan jenazah. Kemudian pada hari Senin tanggal 7 dan 8 Februari 2022 acara keluarga, dan hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 pemakaman. Mohon dukungan doa dari warga Jemaat Rantepao. Yang berikut pada poin 21, pundi khusus. Pundi khusus pada tanggal 6 Februari hari Minggu yang akan datang, tanggal 6 Februari 2022 di setiap jam kebaktian akan diperuntukkan kepada panitia persidangan yang ke-14 PWGT Persekutuan Wanita Gereja Toraja yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 25 Juni 2022 di Tangmen Tue Klasis Kesu Tandulolo. Yang berikut pada poin yang ke-24 yaitu Sekolah Lentera Harapan akan mengadakan open house tahun 2022 secara virtual dalam rangka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023 untuk tingkat SD, SMP, dan SMA yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022. Untuk selengkapnya silakan dibaca di dalam Warta Jemaat
mengenai informasi dari Sekolah Lentera Harapan ini. Kemudian yang berikut poin 25, penerimaan siswa baru untuk kelompok bermain tali takum Jemaat Rantepao. Kelompok bermain tali takum Jemaat Rantepao menerima siswa baru untuk tahun ajaran 2022-2023 dari usia 3 sampai 6 tahun. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak dengan umur tersebut, boleh mendaftarkan anaknya langsung ke kantor sekolah kelompok bermain tali takum di Jemaat Rantepao, atau bisa juga di kantor gereja Jemaat Rantepao, atau bisa menghubungi Ibu Kepala Sekolah, Ibu Miske Pangemanan. Nomor HP ada di dalam warta jemaat. Demikian penekanan warta jemaat. Selamat beribadah. Shalom. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan kita masuk dalam ibadah. Segala kemuliaan bagi Allah Sang Penebus yang setia mengasihi umat-Nya. Di hari yang dikuduskannya pada saat ini, kita kembali berjumpa dalam sukacita untuk mensyukuri keselamatan dan segala berkat-berkat yang disediakannya bagi kita. Sebagai ketaatan iman di hadapan Allah, kita memperlihatkan kehidupan kekristenan dengan hidup dalam hikmat Tuhan, serta melaksanakan tugas pelayanan dalam menyampaikan kehendak-Nya bagi dunia ini. Bersama-sama dengan sukacita, mari berdiri, kita menghadap hadirat-Nya. Hai Kristen, nyanyilah. Adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam bagi kamu sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara. Dan menyertaimu juga. Kita bersyukur
mengagungkan Tuhan, kasih setianya tak pernah meninggalkan kita, sehingga di hari ini menjelang kita memasuki bulan baru, bulan Februari, kita dapat melihat diri kita, keberadaan kita, bahwa kita masih ada karena kasih setia Tuhan. Namun Bapak, Ibu, Saudara, dengan jujur pun kita mengaku bahwa dalam menerima anugerah-anugerah Tuhan itu, kadangkala kita lalai, kita lupa melakukan kehendak-Nya. Karena itu marilah dengan penuh ketulusan hati, dengan penuh kejujuran di tengah-tengah rumah Tuhan ini, kita mengaku dosa kita. Saudara yang kekasih, Tuhan merindukan agar kita hidup setia pada kehendak-Nya. Namun seringkali sikap hidup kita tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita mengaku dosa kita secara pribadi di hadapan-Nya. Selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, marilah dengan penuh sukacita kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan melalui Yeremia 1 ayat 7.
menjadi petunjuk hidup baru dalam menjalani hari-hari ke depan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun yang engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Terpujilah Tuhan. Amin. Jemaat yang sama dikasihi Tuhan, mari kita bermazmur baginya. Kita membuka Mazmur 71, kita membacanya ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 71, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, Tangan orang-orang lalim dan kejam. sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan. Kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Sama-sama kita berkatakan amin. Mari kita menyambut mazmur kita dengan melakukan ya Tuhan Engkau perlindunganku. Ada 3 bagian dari Alkitab firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini dan menjadi berita firman Tuhan yang akan kita dengarkan
dan kiranya akan menjadi bagian hidup kita. Sebelum kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terangkat pujian dan syukur kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang maha besar, Allah yang terus-menerus berkarya dalam kehidupan ciptaan-Mu. Bahkan Engkaulah Allah yang telah berfirman sejak dari dulu kepada generasi yang lalu, kepada kami sekarang ini, dan yang kami percaya masih akan berfirman kepada generasi yang akan datang. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan beribadah di rumah-Mu yang kudus ini, menyembah Dikau sebagai Allah dan Bapa kami satu-satunya. Kami merindukan firman-Mu Tuhan, sebab hanya dari firman-Mu kami dapat belajar untuk lebih mengenal apa yang Tuhan kehendaki bagi kami, agar hidup kami ini tidaklah sia-sia, tetapi hidup yang akan bermakna bagi sesama dan untuk kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengarkan-Mu. Berbicaralah kepada kami, ya Allah, dan kiranya Engkau, ya Roh Kudus, menguasai kami, mengartikan firman Tuhan ini dalam diri kami dan dalam karya-karya kami yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, ya Bapa. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Yeremia 1 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yeremia 1 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Amin. Pembacaan kita yang kedua yaitu dari pertama Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan berbunyi, kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan
dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin, firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun
lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Kurre sumanga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang minggu yang akan kita hidupi di depan, kita sebagai warga Gereja Toraja dituntun dalam satu tema, sampaikan kehendaknya, menyampaikan kehendak Tuhan. Pada dasarnya, hidup di zaman sekarang ini menyampaikan sesuatu secara lisan adalah suatu tugas tanggung jawab yang sangat besar. Kadangkala kita sebagai ayah atau ibu diperhadapkan dengan anak-anak kita yang sepertinya sudah lebih pintar dari kita. Atau kami yang sudah punya cucu kadangkala harus berdiam karena kepintaran cucu berbicara dan juga kadangkala disertai dengan cerewetnya. Jadi memang kita harus terpacu, mau atau tidak mau, setiap kita harus dipacu untuk bagaimana dapat menyampaikan sesuatu itu dengan baik. Bahkan dalam dunia mencari pekerjaan, menyampaikan sesuatu dengan lisan adalah suatu hal yang penting. Mungkin sebagian besar dari perusahaan atau tempat mencari kerja ada poin tersendiri, yaitu diwawancara, mengikuti tes wawancara. Dalam menghadapi momen ini, kita yang kadangkala punya perilaku yang biasanya pendiam, bahkan kita seringkali mempunyai slogan diam itu emas. Kadangkala menghadapi momen yang sangat berat, kita dihadapkan dengan saat di mana kita harus berbicara. Kita dipaksa harus untuk berbicara, mengetengahkan pertanyaan dari yang mengajukan tes.
Katanya dalam wawancara, seseorang yang menghadapi wawancara harus diperhadapkan dengan orang yang pada dasarnya punya kemampuan psikologi dan juga kemampuan mengetahui akan profil mimik seseorang. Jadi, di dalam berwawancara seseorang akan sangat perlu untuk jujur dan sangat perlu untuk mengetengahkan ketegasan dan kebenaran. Jadi saudara-saudara, setiap kita apalagi orang muda seharusnya senantiasa menata diri dalam apa yang kita hadapi sekarang ini, di mana saat sekarang ini kita perlu dihadapkan dengan mengetengahkan masalah dalam tutur kata. Tetapi kadangkala dalam menyampaikan sesuatu atau menyampaikan keinginan kita, kadangkala lebih sulit daripada kita menyampaikan keinginan orang lain. Biasanya jadi perantara, Riki, biasanya lebih lancar. Tapi biasanya kita Pak Kadanang kaleta biasa atau kurang. Inilah yang dihadapi Yeremia sebenarnya. Yeremia beralasan kepada Tuhan bahwa ia tidak pandai berbicara. Satu alasan yang tepat, bahwa kemungkinan memang dia selama ini kurang. Apakah kurang bergaul? Apakah memang dia termasuk orang yang berslogan diam itu emas? Atau memang pada dasarnya ia tidak berkeinginan untuk selalu berbicara? Tuhan menghendaki dia untuk menjadi seorang nabi. Dalam kisah ini kita mendengar Tuhan telah menentukan dia untuk menjadi utusan. Tetapi dia menolak dengan alasan tidak pandai berbicara dan karena ia masih muda. Tentu Yeremia sudah membayangkan tugas seorang nabi. Ia akan berhadapan dengan para petinggi agama Yahudi. Ia akan berhadapan dengan petinggi penguasa, pemerintah, dan ia akan berhadapan dengan orang banyak. Ia memang harus beralasan untuk tidak melaksanakan ini. Tetapi sebagai seorang yang telah ditentukan oleh Tuhan, Tuhan menjanjikan penyertaannya. Tuhan tidak membiarkan Yeremia dalam keraguan-raguannya. Bahkan Tuhan berjanji untuk memperlengkapi ketidaksanggupannya.
apa yang Tuhan lakukan. Di dalam pembacaan kita tadi dikatakan ia akan, ayat 9, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan tidak membiarkan seorang yang dikasihinya berada dalam keraguan-raguan dan kelemahan. Ia sendiri memperlengkapi kekurangan dari Yeremia, supaya ia dapat menjadi saksi, utusan yang memang sudah ditentukan Tuhan. Penyertaan Tuhan inilah yang senantiasa dirindukan oleh pemazmur pasal 71 yang telah kita baca berbalasan tadi. Dari mazmur itu kita dapat melihat bagaimana keberserahan yang utuh dan sejujur-jujurnya dari Daud yang menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat berlindung. Pemazmur mengetahui bahwa dirinya penuh dengan kelemahan, dia penuh dengan kekurangan, dia punya keterbatasan. Karena itu hanya Tuhanlah yang ia andalkan. Tuhanlah satu-satunya yang dijadikannya tempat untuk memperserahkan dirinya. Karena ia tahu bahwa Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup meneguhkan. Dan Tuhan sanggup untuk memperlengkapinya dalam tugas sebagai raja yang diberikan Tuhan kepada dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita terus berproses. Masa kanak-kanak terlewati. Kita melewati masa remaja. Saat sekarang ini sebagian besar kita ada di masa muda atau dewasa. Bahkan sebagian dari kita juga sudah ada di masa tua. Dalam semua proses hidup ini, masing-masing kita telah menerima berbagai anugerah Tuhan. Kita menerima pengetahuan. Kita menerima hikmat. Ada di antara kita yang menerima kekayaan. Ada di antara kita yang menerima jabatan. Masing-masing kita diperlengkapi Tuhan supaya hidup yang dianugerahkannya ini dalam menjalani proses demi proses kita dapat hidup dengan baik. Di samping itu Tuhan juga memberikan kepada masing-masing kita iman.
Karena imanlah maka kita datang beribadah saat ini. Bukan karena ingin melihat siapa yang pemberita firman. Bukan karena kita ingin dorongan karena yang akan jadi song leader adalah teman saya dan lain-lain. Tetapi karena iman kepada Tuhan. Kita juga diberikan pengharapan. Pengharapan akan apa yang tidak kita lihat. Kita hanya diberitakan bahwa Yesus Kristus itu juru selamat. Dari dulu kita diberitakan bahwa orang yang hidup bersama Kristus akan juga tetap mempunyai kehidupan kekal bersama Kristus di rumah Bapa. Itu kita tidak dengar, itu telah kita dengar, tetapi tidak pernah kita lihat bukti-buktinya. Dan itulah pengharapan. Itulah yang terus mendorong kita untuk meninggalkan kegiatan di rumah. Walaupun ada janji mau ketemu ini, tetapi ya karena iman dan pengharapan kita itu. Tuhan juga mengaruniakan kepada kita masing-masing tentang kasih. Sehingga dengan kasih kita bisa tetap eksis dalam kehidupan percaya sebagai umat Tuhan. Sebagai warga gereja. Bayangkan kalau kita seorang yang tidak punya kasih, tentu hidup kita itu tidak cocok untuk tinggal di tengah-tengah orang lain. Bahkan mungkin di tengah-tengah ciptaan Tuhan yang lainnya kita tidak layak. Tetapi Tuhan telah memberikan kasih itu sejak dari kandungan di dalam diri masing-masing kita. Sehingga kita mengasihi Tuhan yang tidak pernah kita lihat. Ajaran kekristenan mengasihi sesama tetap juga kita laksanakan. Dan dengan semua ini saudara-saudara, sebab yang lainnya menurut Rasul Paulus, tidak ada gunanya tanpa iman, pengharapan, dan kasih. Dan terlebih khusus kasih. Walaupun sepintar-pintarnya kita untuk memberitakan, walaupun sejago-jagonya seseorang berkhotbah dari mimbar ini, jika tanpa iman, pengharapan, dan kasih, maka tidak akan dapat menemui sasaran yang tepat. Sekaya-kayanya kita, jika kekayaan itu menjadi sesuatu yang terus-menerus kita kungkung, menjadi bagian hidup kita, tidak pernah menjadi bagian orang lain, maka itu sia-sia saja. Hidup ini kering kerontang. Kita ibaratnya seperti orang yang sementara memenjarakan diri sendiri dalam keegoisan kita. Bahkan hidup dalam berbagai proses kehidupan yang yang kita alami. Semuanya kadangkala tidak berguna. Dan yang tinggal berguna ini pengalaman, pasti kita pernah mengalaminya.
Dan yang biasanya paling berguna adalah iman, pengharapan, dan kasih. Sekaya-kayanya kita jika waktunya kita tinggal berbaring di tempat tidur rumah sakit, bukan lagi di tempat tidur hotel berbintang 5, maka semuanya. Tetapi jika kita punya kasih, dimanapun kita berada, tetap ada orang yang mendampingi kita. Saudara-saudara, itulah yang dikatakan Rasul Paulus, bahwa setiap umat Tuhan, setiap pribadi Kristen, hendaklah senantiasa hidup dalam ketiga hal ini. Memang saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, menyampaikan satu hal yang benar. Kadangkala kita menghadapi banyak tantangan. Bahkan pada tahun-tahun 90-an, ada masa beberapa tahun yang lalu, kadangkala orang yang berbuat benar itu dianggap sesuatu yang aneh. Setiap orang hidup dalam kebebasan yang sangat luar biasa. Melakukan kesalahan seakan-akan dianggap sebagai hal yang biasa. Beberapa puluh tahun yang lalu, pada waktu saya masih menjadi pengurus Badan Pekerja Sinode Wilayah 2, masih banyak jemaat yang kadangkala dalam gereja Toraja, kadangkala melakukan sidang majelis gereja berkali-kali untuk menerima seorang pendeta yang diutus ke sana. Bahkan menolak seorang pendeta adalah sesuatu yang biasa. Dan paling banyak alasannya adalah karena latar belakang orang tuanya, latar belakang kampungnya. Kita tahu bahwa kita di Toraja, sebagian besar masyarakat kita masih hidup dalam tatanan sosial yang sangat dibanggakan. Tombarani itu, toma apa siari, toma tuan najo tondokna, dan lain-lain. Orang Yahudi pun dulu demikian. Yesus datang dengan model baru untuk pelayanan. Dan memang itulah Yesus. Ia adalah firman yang hidup menurut Injil Yohanes. Dia bukan hanya memberitakan akan apa yang Allah kehendaki, tetapi dia adalah berita itu sendiri. Namun orang Yahudi menolaknya dengan alasan bapaknya tukang kayu. Kita mengenal ayahnya. Dia kan anak Yusuf. Jadi dengan penolakan ini, Yesus malahan memberitakan sesuatu yang benar. Supaya orang-orang Yahudi ini yang saat itu masih terlalu sok sebagai orang-orang yang satu yang memang diselamatkan Tuhan, bisa mengenal akan identitas keterpilihan mereka,
bahwa keterpilihan Israel bukanlah keterpilihan untuk selamat. Seorang pemimpin dalam kampung yang sudah dipilih atau yang memang sudah ditentukan dari atas, kadangkala ditolak dengan berbagai alasan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu masing-masing kita ini sampai kapan kelana kita di dunia ini, sampai kapan pengembaraan kita. Bagi saya yang memang sudah hampir, ya cukuplah saya katakan sudah lama hidup, 62 tahun saya menikmati pemerintahan Soeharto sampai sekarang. Saya masih menikmati Kota Rantepao yang lampu listriknya mulai hidup pada jam 6 sore dan padam jam 10 malam. Saya masih menikmati Kota Rantepao dalam berbagai-bagai peristiwa masa lalu. Saya menikmati pertokoan yang dibangun waktu itu saya SMP. Setiap pagi kalau saya ke SMP Kristen, saya lihat tukang bekerja, pulang melihat tukang bekerja. Dan tahun yang lalu saya melihat pertokoan itu diruntuhkan. Banyak proses hidup yang kita jalani. Kita harus melakonkan semua keberadaan kita dalam situasi-situasi itu. Satu yang pasti, bahwa semua orang percaya itu adalah utusan Tuhan. Ada memang yang secara khusus telah ditentukan oleh Tuhan di masa sekarang ini bagi orang-orang yang melayani kita di gereja, dan secara khusus jabatan pendeta. Menyampaikan kehendak Allah dalam situasi-situasi kita kadangkala kita sangat sulit. Menampilkan profil kita sebagai orang Kristen kadangkala kita diperhadapkan dengan berbagai kesukaran. Tetapi yang pasti bahwa jika kita mengatakan iya, karena kita semua telah ditentukan oleh Allah sebagai miliknya, sebagai orang-orang yang telah dipilihnya, maka keberserahan kita kepadanya akan membuat Allah memperlengkapi kekurangan kita. Mungkin kita, ada di antara kita yang punya kekurangan seperti Yeremia. Allah akan menjamah mulut kita. Mungkin kita punya kekurangan ini itu, yang kadang-kala menghambat penampilan Kristus pada diri kita. Percayalah jika kita menyerahkan diri seutuhnya, Tuhan memperlengkapinya. Memang menjadi utusan, menyampaikan kehendak Tuhan luar biasa. Kadang-kala kita mengatakan bahwa pendeta itu cuma menyampaikan kehendak Tuhan dari mimbar. Di mimbar-mimbar kumpulan rumah tangga, mimbar kebaktian insidentil dan lain-lain. Ada tugas pendeta yang sangat berat menyampaikan kehendak Tuhan. Jika menyampaikan berita kematian kepada seorang tua atau seorang yang sakit keras, banyak orang kadang-kala memanggil pendeta, kamu pamparampui. Mati anak-anak dulu Kalimantan nama saki-saki bang amute.
doa na siapa paano mulai kuang-kuan nih. Di saat-saat seperti itu pendeta kadangkala sangat bergumul. Walaupun kadangkala kita lihat ia tetap tersenyum, padahal itulah pergumulan luar biasa seorang hamba Tuhan. Bagaimana ia bertutur kata untuk menyampaikan kepada orang yang sedang sakit bahwa kesayangannya meninggal dunia. Apalagi katanya, seorang ibu yang didahului anaknya meninggal itu sangat luar biasa sedihnya. Anak yang lahir dari kandungannya, rahimnya, mendahuluinya meninggalkan dunia ini. Dan kadangkala menyampaikan berita seperti itu kepada seorang ibu sangatlah menyampaikan, sangatlah luar biasa. Kehendak Tuhan bukan hanya yang enak-enak. Kehendak Tuhan bukan hanya berbicara tentang surga. Kehendak Tuhan bukan hanya berbicara tentang kasih. Tetapi juga kehendak Tuhan berbicara tentang penghukuman. Kehendak Tuhan berbicara tentang hal-hal yang biasa menyakitkan kita. Kehendak Tuhan kadang-kadang kadangkala sangat tajam menusuk keakuan kita, keegoisan kita. Tapi saudara-saudara, yakinlah bahwa kehendak Tuhan yang kita dengarkan dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan, kehendak Tuhan yang kita sampaikan dengan penuh kasih, pastilah akan membawa perubahan dalam hidup kita, akan membawa kesukacitaan, akan membawa ketenangan. Dan apa yang Tuhan janjikan di masa bagi kita, bahwa setiap kita telah dirancangkan oleh Tuhan menghidupi masa depan yang cerah. Asalkan kita mau senantiasa mendengar kehendaknya. Kita senantiasa mau memberlakukan kehendaknya. Dan kita senantiasa mau memberitakan kehendaknya dengan penuh ketulusan dan kejujuran. Beberapa bulan atau tahun yang lalu, ada lagu yang sangat populer. Jika masih ada kesempatan. Ya, saat ini kita masih punya kesempatan. Kita tidak tahu besok. Kita tidak tahu kapan. Kesempatan itu tidak ada lagi. Marilah kita berbangga saudara-saudara. Bersyukur bahwa sampai sekarang ini kita masih milik Tuhan. Dan Tuhan masih milik kita. Amin. Marilah kita memasuki saat teduh, menjadikan mengintrospeksi diri kita saat sekarang ini sebagai milik kesayangan Tuhan, dan kita adalah juga utusan Tuhan. Mari kita bersaat teduh masing-masing.
marilah kita berdoa sesuai dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah ya Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang sama dikasihi Tuhan, ada kesempatan diberikan kepada kita sore hari ini untuk datang membawa salah satu ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat-Nya yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Persembahan kita pada sore hari ini di bawah tuntunan firman Tuhan Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita mengangkat pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku.
Kita akan berdoa syafaat. Ada beberapa pokok doa syafaat yang telah kita doakan pada hari ini. Kita berdoa untuk mereka yang sakit, ada 27 orang dalam warta jemaat. Dan ada tambahan anak Pebi, Pemi, dan Panmai di Jakarta, Bapak Diaken Lobo S di Rumah Sakit Sinar Kasih, Bapak Penatua Arnold Pabuaran di rumah. Kita juga mendoakan akan orang tua, saudara, dan anak yang berulang tahun dan yang berulang tahun pernikahan. Kita berdoa untuk para orang tua kita lansia. Kita berdoa untuk setiap rencana pelayanan di Jemaat Rantepao. Kita mendoakan akan pertumbuhan dan pendidikan anak-anak, baik dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Kita mendoakan akan pelayanan baptisan kudus yang akan diterima oleh anak kekasih dan Leran Milo Palamba pada tanggal 6 Februari. Dan ada beberapa keluarga yang berduka cita yang perlu kita topang dalam doa. Keluarga almarhum Petrus Minggu, Papa Lingling. Keluarga almarhum Musa Tina, Papa Amanda. Keluarga almarhum Ludia Sesa, Nenek Asih. Juga keluarga almarhum Bapak Nikolande, dan kita tetap mendoakan akan rencana usaha pekerjaan dari anggota jemaat dan kita sekalian, dan juga kita tetap berdoa untuk pemerintah kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kiranya kuasa Roh Kudus akan selalu mengingatkan akan identitas keberadaan kami sebagai orang-orang yang telah Tuhan pilih untuk menjadi utusan di tengah-tengah tugas tanggung jawab keberadaan masing-masing kami. Dan kiranya Roh Kudus sendirilah yang akan senantiasa memperlengkapi kami, mengajak kami untuk senantiasa berserah diri kepada Tuhan, dan juga mengetahui bahwa kami ini adalah milik Tuhan dan Tuhan adalah milik kami, sehingga tidak ada sesuatu pun yang dapat menakutkan bagi kami, tidak ada sesuatu pun yang dapat menjadikan kami hanya berdiam diri saja. Oh Tuhan Bapa di sorga, kami menyerahkan akan seluruh kehidupan warga jemaat-Mu dalam sepanjang minggu ini, dalam menghadapi tugas tanggung jawab, juga dalam menghadapi akan masalah-masalah kehidupan yang akan terjadi bagi mereka. Kuatkan dan teguhkanlah semuanya mereka Tuhan, berkatilah akan hidup mereka masing-masing, baik secara satu keluarga besar sebagai satu rumah tangga dan juga pribadi-pribadi mereka. Berkati usaha, pekerjaan, kiranya semuanya akan dapat berhasil baik, dari dalamnya ada yang diperoleh untuk membiayai kehidupan karunia Tuhan ini. Berkati anak-anak dari warga jemaat-Mu, baik yang masih dalam pertumbuhan, yang sudah menuntut ilmu, dari pendidikan paling rendah sampai pendidikan tinggi, baik yang ada yang masih tinggal bersama dengan orang tua,
maupun yang tinggal yang telah ada di tempat-tempat yang lain. Demikian juga anak-anak warga jemaat-Mu yang sudah berkeluarga dimanapun mereka berada. Kiranya penyertaan dan kasih-Mu Tuhan tetap menaungi kehidupan warga jemaat-Mu sepanjang minggu ini, sehingga hidup mereka senantiasa memuji memuliakan Tuhan, dan dalam tiap rumah tangga ada kuasa dan kasih Tuhan melindungi mereka. Oh Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan majelis gereja sepanjang minggu ini. Banyak pelayanan yang akan dilakukan, baik itu ibadah-ibadah maupun dalam perkunjungan-perkunjungan. Perlengkapi setiap hamba-Mu ini Tuhan, baik Bapak Ibu Penatua, Bapak Ibu Diaken, pengurus organisasi intragerejawi, juga Bapak Ibu Pendeta. Kiranya hamba-hamba-Mu ini tetap Tuhan perlengkapi, Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan yang baik, sehingga warga jemaat-Mu akan senantiasa bersukacita dalam menerima pelayanan mereka, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya program jemaat akan berjalan dengan baik. Oh Tuhan, Engkau mengetahui bahwa ada banyak anggota jemaat Tuhan yang berada dalam pergumulan, baik itu karena pergumulan masalah ekonomi, masalah kematian. Kiranya Tuhan senantiasa menolong, menganugerahkan keteguhan hati, penghiburan kepada mereka, sehingga dalam menghadapi itu mereka senantiasa melihat akan peluang-peluang penghiburan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah keadaan mereka masing-masing. Jadikanlah hamba-hamba-Mu majelis gereja di sini sebagai alat perpanjangan Tuhan untuk menghibur mereka yang berduka. Demikian juga Tuhan bagi mereka yang sakit. Kiranya Tuhan tetap menolong mereka, memberkati perawatan yang diterima, memberkati obat yang telah diterima maupun sarana kesehatan yang menunjang perawatan itu. Kiranya di dalam semuanya itu Tuhan senantiasa kasih kuasa-Mu mengalir, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka. Oh Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami Tuhan. Kiranya pemerintah kami, aparat pemerintah kami senantiasa diberi hikmat dan kebijaksanaan, kemampuan untuk dapat memerintah dengan baik di tengah-tengah masyarakat kami yang semakin berkembang. Dan juga kiranya aparat pemerintah kami dapat melihat mana yang benar dan mana yang tidak sesuai dengan hukum, mana yang harus tetap diberi izin untuk berjalan di tengah-tengah perkembangan kehidupan masyarakat, dan mana yang harus diberantas seperti judi, sehingga benar-benar aparat pemerintah kami, teristimewa pihak kepolisian, dapat memberi contoh yang baik di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Oh Tuhan Bapa di sorga, kami berdoa untuk kehidupan kami sepanjang malam yang telah kami hidupi ini. Di dalam gelap kami akan tetap melihat terang kasih Tuhan yang tidak terbatas, yang berkuasa atas hidup kami, sehingga pada waktu kami meninggalkan rumah Tuhan ini, berjalan ke rumah masing-masing kami tetap diterangi oleh kuasa dan kasih-Mu, dan tiba di rumah dengan selamat. Perkenankanlah kami semua Tuhan
baik yang kami hadir di gedung gereja saat ini, maupun segenap warga jemaat-Mu di Jemaat Rantepao sepanjang minggu ini Tuhan, akan tetap terlindungi dengan kuasa kasih dan berkat Tuhan, sehingga kami senantiasa jauh dari mara bahaya dan pencobaan. Juga kami dilindungi dari berbagai bahaya penyakit. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa mengasihi diri kami sendiri, mengasihi orang lain, dan teristimewa Tuhan, secara khusus mengasihi Tuhan. Oh Tuhan, persembahan telah kami berikan. Kiranya persembahan berupa uang ini Tuhan akan dapat dipergunakan dengan baik di tengah-tengah pelayanan jemaat Tuhan, baik di Jemaat Rantepao ini maupun dalam pelayanan secara lebih luas. Berkatilah yang masih ada pada diri masing-masing kami di tengah-tengah keluarga kami. Kiranya senantiasa kami pakai untuk hal-hal yang baik. Dan biarlah Tuhan, dalam segala harta benda kami tetap melihat bahwa itu adalah anugerah Tuhan bagi kami. Oh Tuhan, inilah doa dan permohonan kami Bapa. Kami senantiasa bersuka cita di hadapan-Mu, dan di dalam sukacita itu kami senantiasa penuh dengan kejujuran, penuh ketulusan hati untuk senantiasa taat melakukan kehendak Tuhan dan senantiasa setia menerima berkat-berkat Tuhan. Ampuni dosa kami Bapa, dengar dan sambutlah kami. Dalam Kristus Yesus Sang Juru Selamat Putra Tunggal-Mu, kami berdoa. Amin. Jemaat yang sama dikasihi Tuhan, mari sejemput berdiri. Sebelum kita menerima pengutusan dan berkat-Nya, mari kita mengangkat kidung pujian Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di tempat yang lain, tetaplah hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Percayalah bahwa Yesus Kristus itulah Mesias yang dijanjikan dan senantiasalah menyampaikan kehendak-Nya bagi semua makhluk.
Haleluya, kami siap menyampaikan kehendak-Nya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita tetap berdiri, kita mengangkat nyanyian syukur, mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari sebarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagimu dan bagi kita semua, yang mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Tetaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Puji bagi Tuhan di dalam. Sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Demikian ibadah kita, bersyukurlah kepada Tuhan.